Peritel anggota Perindo kemungkinan terpaksa tidak menjual minyak goreng atau membeli minyak goreng dari produsen jika pemerintah tidak membayar hutang sekitar 344 miliar rupiah selisih harga minyak goreng dari program minyak goreng satu harga tahun lalu. Saat itu pemerintah mewajibkan Peritel menjual minyak goreng kemasan premium seharga 14.000 di bawah harga seharusnya dan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berjanji membayar selisihnya. Namun sampai kini tidak kunjung dibayar. Apa komentar Anda mengenai hutang selisih harga program minyak goreng satu harga yang tak kunjung dibayar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini? 6339160. Biasanya kan kalau pemerintah mau ngeluarin subsidi ya itu harus ada aturannya. Biasanya kalau cuma aturan dari peraturan Menteri Perdagangan itu yang ngeluarin itu nggak berani. Belum nanti kan sebelum dikeluarin biasanya kan diaudit dulu. Itu pengusaha harus bisa membuktikan yang nyalurannya kemana, itu juga harus dibuktikan. Aturannya juga harus kuat. Kalau aturan Menteri Perdagangan biasanya itu penyidik itu nggak takut, berani ngelawan penyidik itu kalau udah masuk penyidik. Itu, makasih. Iya, ya klasik lagi Pak ya. Kita rakyat ini kalau berhubungan dengan pemerintah usaha apapun untuk pembayarannya itu diiming-imingin saja manis. Tapi pada waktu jatuh tempo bayarnya, aduh susah dah keluarnya kita kalau rakyat punya ini. Jadi kembali lagi, kalau berikan ke utang ke asing cepat betul kita, tapi bayarnya juga cepat betul. Tapi ke rakyatnya sendiri giliran utang dia susah juga bayarnya ke rakyatnya. Mesti kita yang ngemis-ngemis, padahal kita yang membantu pekerjaan mereka, anggaran sudah ada, harusnya kan dikeluarin. Tapi kalau utang sama orang asing kok cepat bentar mereka membayar, yang bela-belain sampai gali lubang tutup lubang kita. Jadi bingung kita ini sebagai rakyat. Ya kita tinggal menonton saja lah perilaku pengelola negara ini. Sampai kapan mereka ini untuk keadilan dan untuk mensejahterakan rakyatnya ke depan ini. Kita kembali lagi lihat ke depan lagi, founding father kita lagi melihat ini semua perilaku mereka ini. Mau dibawa kemana nih rakyatnya ini? Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Itu yang koruptor disita aja, dimisinkan. Disita semua uangnya untuk pendidikan rakyat. Itu yang tadi minyak belum dibayar. Untuk kesehatan gitu aja, Bu. Itu kalau pemerintah punya utang itu kan udah pasti dibayar, cuma tinggal tunggu waktu. Itu aman tuh menurut saya sih. Jadi kalau sebagai pengusaha itu bikin invoice serain ke bank, jadi itu cair. Kenapa mesti ributin? Itu kalau pengusaha udah punafit, udah pengalaman harusnya kan gitu. Saya aja perusahaan kecil kalau ada gitu invoice kasih bank diganti, tinggal hitung-hitungan aja. Jadi semua ikut lancar gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih memang mereka juga nggak salah, namanya orang bisnis yang mesti untung. Mereka kan apa-apa semua bisnis yang paling kecil aja pemulung juga pakai modal. Beli besi bekas apa kalau nggak ada modalnya nggak bisa. Ya kalau nggak dibayar ya rugi lah. Jadi memang pemerintah mesti bijaksana lah. Kalau mau bikin suatu program yang mesti ada siapin duitnya gitu. Kayak pemerintah Pertamina itu kan bisa ngasih harga subsidi kan dibayar sama pemerintah. Kalau nggak mana mau. Ya sebaiknya Pak Jokowi diselesaikan lah. Yang penting jangan sampai saling merugikan. Itu aja, makasih. Itu kan kalau saya dengar tadi Januari ya. Nah ini kan udah bulan 4. Ya maksudnya kalau mau bayar juga diinfokan gitu kan, mau kapan bayarnya gitu loh. Jadi jangan orang udah nanya terus tapi nggak ada jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya ntar kalau kita nggak ikutin kan katanya ada sanksi pidana. Nah serba salah jadinya. Nah itu kemarin ada bagi-bagi sembako lagi yang di Jakarta tuh. Nah itu bisa, tapi bayar hutangnya mungkin kegedean kan. Oke, makasih ya. Ya komentar saya, ya namanya pemerintah ya, mungkin saat itu kebutuhan mendesak. Saya nggak tahu dananya ada, talangannya ada enggak, jadi langsung bisa cair. Kalau nggak cair ya hendaknya dikejar terus. Tapi
mungkin sudah dimasukkan di APBN yang tahun ini, mungkin ya dimasukkan di situ. Jadi ya cairnya agak lama mungkin Bu, 1 tahun belum diketok. Terus ini cuman ya hendaknya dari kementerian memberikan kompensasi gitu loh Bu. Kiranya dari kementerian mau memberikan kompensasi kan bayarnya kan telat gitu loh ya. Mungkin kita bisa pahami masuk anggaran tahun depan, maksudnya yang tahun ini, tahun lalu masuknya di tahun ini totalannya gitu. Semoga cepat dicairkan dan cepat dibayar plus kompensasinya. Kalau nggak gitu peritel ya bangkrut kena gitu terus. Tapi yang pasti kan pemerintah mendapat dukungan ya dari peritel. Kiranya pemerintah mau mengerti gitu loh. Swasta juga susah. Ini saya berpikir positif aja ya, bahwa itu kemungkinan menterinya tidak tahu prosedurnya. Seharusnya subsidi itu dibayar oleh BPDPKS, itu Badan Kelapa Sawit yang subsidi ya. Nah, pertanyaannya apakah waktu menterinya ngomong itu sudah koordinasi belum dengan BPDPKS sehingga bisa dibudgetkan? Jangan-jangan nggak ngomong tuh. Jadi ya salah sendiri kalau nggak dibayar itu. Harusnya itu dibiayai oleh badan tersebut. Itu masalah pembayaran itu tanggung jawab Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan kita ini belum kelihatan menonjol kerjanya. Melempem. Terima kasih. Begini, pengamatan saya di Indonesia nggak usah pusing. Semua kan bisa diatur, ada istilahnya pepatah dari almarhum oleh presiden. Mau apa korupsi ke, swasta pemerintah ke, pejabat ke, semua tuh bisa diatur. Nggak usah pusing, yang penting duit. Semua selesai. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.